Beruntunglah bagi orang yang melakukan sholat pada malam itu. Wa 'alal babi tsani, dan pada pintu yang kedua, malakun yunadi, satu malaikat menyeru lagi, tuba liman sajada fi hadhil lailah. Beruntunglah bagi orang-orang yang sujud pada malam hari ini. Rakaat, ya, ruku, sujud, dalam artian sama. Dalam artian itu sering kita melakukan sholat gitu. Wa 'alal babi tsalisi, dan atas pintu yang ketiga, malakun yunadi, satu malaikat memanggil-manggil, tuba liman da'a fi hadhil lailah. Beruntunglah bagi orang yang berdoa pada malam hari ini. Wa 'alal babir rabi'i, dan dari pintu yang keempat, malakun yunadi, malaikat memanggil-manggil, tuba lidzakiri fi hadhil lailah. Beruntunglah bagi orang-orang yang berzikir pada malam hari ini. Yang pertama orang yang ruku, yang kedua orang yang sujud, yang ketiga orang yang berdoa, yang keempat orang yang berzikir. Wa 'alal babil khamis, dan pada pintu yang kelima, malakun yunadi, satu malaikat memanggil, tuba liman baka minal lailah. Beruntunglah bagi orang yang menangis, ya, pada malam hari ini, khasyatullah, karena takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita diminta, ya, disunahkan banyak nangis pada malam hari nisfu Sya'ban, karena takut kepada Allah, bukan karena takut kepada duit begitu. Wa 'alal babis sadisi, dan pada pintu yang keenam, malakun yunadi, satu malaikat yang memanggil-manggil, tuba lil muslimin fi hadhil lailah. Beruntung orang, ya, bagi orang-orang muslim pada malam hari ini, ya. Wa 'alal babis sabi'i, malakun yunadi, dan pada pintu yang ketujuh, satu malaikat memanggil-manggil, hal min sa'ilin fayuqasu lahu. Bagi orang-orang yang meminta akan dikabuli permintaannya, gitu. Wa 'alal babis samini, malakun yunadi, dan pada pintu yang ke-8, malaikat memanggil, hal mustaghfirin fayughfarulah. Iya, orang-orang yang meminta ampun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqultu, maka aku berkata, ya Jibril, ila mata takunu hadhil abwab maftuhah. Sampai kapan pintu Allah itu, ya, yang 300 itu dibuka, ya. Kata Jibril, ila tulu'il fajri min awalil laili, sampai terbitnya fajar dari awal malam. Jadi mulainya itu dari ba'da maghrib sampai terbitnya fajar. Summa qala, Tuhan berkata, Allah Ta'ala fiha utaqa'u minan nar bi'adadi sya'ri ghanami kalbi. Allah itu, ya, akan, ya, membebaskan dari api neraka sejumlah rambut-rambut kambing dan rambut-rambut anjing. Maksudnya banyak orang yang diampuni, ya, sehingga nggak terhitung orang-orang yang diampuni pada malam nisfu Sya'ban itu. Jadi yang dapat diambil kesimpulan dari dua hadis ini, ya, bahwasanya kita disunnahkan, ya, pada malam nisfu Sya'ban itu banyak sholat malam, banyak berzikir, ya, banyak minta ampun. Bagi orang yang minta ampun, pasti akan Allah ampuni, ya. Allah akan ijabah, ya, doa-doa yang pada malam itu dipanjatkan. Jadi kita buat spesial, maksudnya malam nisfu Sya'ban itu jangan samakan dengan malam-malam lain, gitu. Kalau malam-malam lain kita sekedar baca Yasin, gitu, malam Jumat nih, iya, atau baca Al-Kahfi, iya, pada malam nisfu Sya'ban harus jangan tidur, gitu. Jadi dari habis maghrib, biasakan kalau di musola itu kita baca Yasin 3 kali, iya. Minta rezeki yang banyak, minta panjang umur dalam taat, minta apalagi itu. Ada 3 yang kita minta pada malam nisfu Sya'ban yang biasa kita lakukan mengikuti para salafus soleh. Tapi pada kesempatan, ya, yang lain
pribadi kita pun sendiri ya harus mempersiapkan malamnya itu ya, jangan sama dengan yang lain, begitu maksudnya. Maksudnya jangan kayak orang kebanyakan ya. Maksudnya kita punya style sendiri menghormati ya, dalam rangka kita menghormati atau mengisi malam Lailatul Nisfu sama malam Nisfu Sya'ban, maksud saya begitu. Jadi boleh baca Quran semalaman suntuk, boleh gitu. Besoknya tidur nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kan di sini 300 pintu-pintu rahmat Allah buka. Iya, maksudnya sayang-sayang malam Nisfu Sya'ban kita nggak manfaatin dengan yang baik-baik begitu. Ya sejak kapan ditutupnya? Nanti setelah tulu'il fajr itu. Jadi maksud saya itu ya, kita nih udah tahu ilmunya, udah tahu hadisnya, ya kita amalin begitu maksudnya. Kita amalin ya, mengamalkan sunnah Rasulullah, ya mengamalkan ilmu itu kan bagus begitu. Jadi bagi adik-adik nih, anak-anak nih yang biasa ikut di musola Yasin 3 kali, ikutin ya. Pokoknya ikutin aja ya olah orang-orang tua kita ya dalam tata cara beribadah ya. Nanti kamu dapat ilmunya, nanti dapat ilmunya. Ikutin aja dulu orang-orang tua kita ya, salafus saleh, ikutin. Nanti pelajaran-pelajaran nanti kamu tahu apa sih fungsinya, kenapa baca Yasin, kenapa sih nggak baca Al-Kahfi aja atau Al-Baqarah gitu ya. Yasin kan itu hati, qalbul Quran gitu. Kata Nabi, Yasin 5 quri'atlah ya, baca Yasin terserah kamu mau niatnya apa begitu ya. Sebenarnya boleh aja mau baca kalau surah Al-Baqarah atau semua Quran kita hatamin pada malam Nisfu Sya'ban, lebih bagus lagi begitu ya. Ataupun malam Jumat kita hatamin Quran, satu Quran penuh, bagus lagi ya. Kalau ditanya dalilnya memang nggak ada dalilnya. Tadi dalil cuma Yasin 5 quri'at ya, nggak ada ya, kecuali surah Kahfi ada. Al-Kahfi, baca surah Al-Kahfi pada malam, sunnahnya pada malam Jumat gitu. Tapi kalau bicara masalah Nisfu Sya'ban ya. Tadi hadisnya kita udah pahami ya, pintu-pintu rahmat, 300 pintu rahmat kebuka ya. Jangan kita sia-siakan untuk ya mengisi malam Nisfu Sya'ban itu. Karena malam Nisfu Sya'ban termasuk 4 malam yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berdoa, apabila kita minta ampun kepada Allah, pasti Allah akan ampuni begitu. Ya, paham ya? Itu aja kayaknya sekedar informasi ya. Berhubung lagi nggak pas ini pikirannya ya, mudah-mudahan apa yang saya dapat sampaikan ada ya manfaatnya, dan tentunya harus kita amalkan, karena al-ilmu bila amalin kasyajar bila samar. Ilmu nggak diamalin seperti pohon nggak ada buahnya. Kalau buah-buahnya nggak enak, cuma buat jadi itu doang, pandang doang, nggak ada yang kita bisa nikmati begitu ya. Jadi ada lagi yang apa namanya, ulama berpendapat ya ibadah tanpa ilmu akan ditolak begitu ya. Jadi kita beribadah ya, malam Jumat kita baca Yasin, kita baca surah Kahfi, kita tahu dasarnya gitu. Kita sholat tahu dasarnya, tahu rukunnya, tahu sunnahnya, tahu sunnah abad, sunnah hayat dan lain sebagainya ya. Itu ya insya Allah akan terima. Tapi kalau kita beribadah yang didasari dengan ilmu, itu ditolak ya. Artian gak diterima begitu. Bagaimana kita tahu ilmunya? Kita tahu ilmunya dengan kita sering hadir di majelis ilmu gitu. Satu lama-lama lengkap nanti kita punya begitu. Makanya nggak bosan-bosan saya ya minta yang lain tuh mau hadir di mana aja bebas ya. Mau di yayasan ini silakan, itu silakan, tapi
yang penting saya sampaikan dulu dalam kitab Ta'lim kita harus percaya sama gurunya gitu. Kita harus percaya, kita harus ikhlas, kita harus redho gitu. Jadi jangan samakan ya, orang-orang sekarang kan begitu ya, diomelin guru dikit marah, ibunya ngambek, bapaknya marah. Ya bisa begitu, nanti nggak ada barokahnya, nggak bisa memahami apa yang guru sampaikan gitu. Jadi ini nanti kalau sekolah tuh ya si Ibra, si Bayan tuh ya, di sekolah kita harus sam'an wa ta'atan di ustadz gitu. Kita harus dengerin, taati guru-guru kita, dan kita yakini mereka itu ya, memberikan ilmu dengan ikhlas gitu. Jadi penting kita husnuzon kepada guru-guru kita begitu, supaya ilmu yang disampaikan akan ada manfaatnya begitu ya. Itu aja kayaknya jamaah sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan ya. Sebelum itu kita bacakan suratul Fatihah ya. Yang pertama untuk saudara kita, yaitu mana Pak? Ustaz. Untuk Ustaz Zainul ya? Enggak. Tukar handphone. Gak usah pakai gituan lah. Kayak gini. Nah, ntar kalau direkam itu. Oh iya. Ada saudara sekalian jamaah, kita bacakan suratul Fatihah untuk Ustadz kita, yaitu Muhammad Ishaq Zainul Mustaqim bin Ahmad bin Hamid bin Mustafa. Sekali lagi, para jamaah sekalian, marilah kita bacakan suratul Fatihah untuk Ustadz Muhammad Ishaq Zainul Mustaqim bin Ahmad bin Hamid bin Mustafa yang sering ceramah di rumah Bundahan Hashim ya. Beliau dalam keadaan kurang sehat ya. Minta didoakan oleh kita semua ya, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya ya, Allah berikan kesehatan yang sempurna, sehat walafiat, sehingga terus dapat berjuang dan dapat berdakwah ya, dalam menerangi umat kita semuanya nih. Ala tilkaniyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga kita bacakan suratul Fatihah untuk suami daripada Bundahan Hashim, yaitu Bapak Haji Hikmat Nazar Subandi bin Haji Subandi Sumat Majan. Kita doakan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Allah sembuhkan penyakitnya, Allah berkahkan rezekinya, Allah selalu tunjukkan ya, taat ya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, selalu menjadi imam ya dalam rumah tangganya ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala tilkaniyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Rabbi firli wali walidayya amin. Dan juga yang terakhir doa Fatihah untuk para donatur ya Majlis Ta'lim Darul Aitam Birrul Walidain ini semuanya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, dan juga wabil khusus Bunda Hanasim yang selalu mensupport kita ya. Kita doakan kembali untuk keluarganya ya, Allah selalu turunkan keberkahannya ya dalam rumahnya ya, Allah jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan senantiasa Allah jadikan anak-anak yang anak soleh dan solihah. Dan juga untuk keluarga Ibu Rahmah ya, dan anak-anak beliau ya, kita doakan tempat yang kita jadikan majlis ini senantiasa Allah turunkan keberkahan, Allah senantiasa ya turunkan segala rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan keluarganya ya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa ya Allah tunjuki ya, jalan ya, dalam dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala tilka al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wa walidayya amin. Dan sekali lagi saya mohon maaf ya bagi kegeenah ini badannya keenah. Mudah-mudahan ya salahnya saya mohon maaf dimaafin ya. Akhirul kalam adanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara kita. Kami saking membicara sifat